Ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Depo Ebo Bibes. Pada video kali ini gua akan ngebahas treatment canam batik yang tahap pertama ya. Nanti gua mau jabarin kenapa gue bilang tahap pertama. Nah, ini gue sebelumnya ini mau packing ikan. Ini ada 2 ekor pesanan orang Jakarta ya. Nah, ini gue udah siapin buat packingannya nih. Besok gue packingnya ya. Dia mesen 2 ekor. Dia mesen Riau sama IS yang cabung, dan dasar bawahannya batik ya, dasar. Ini kan masih tahap dasar ya. Kenapa gue bilang tahap dasar? Jadi tuh kalau buat tahap dasar ya, tahap dasar itu pembentukan awal ya, pola awal di batik ya. Kenapa gue bilang ke pola awal? Karena begini, kalau misalnya batik itu kan umumnya semuanya ngebatik ya, baby ya. Tapi kalau misalnya yang bahan banget itu tuh belum secerah kayak gini nih. Putih silvernya itu belum secerah kayak gini. Ibaratnya di bunga itu dia masih cabung lah ibaratnya. Itu masih dasar banget ya. Nah, begitu juga sama kayak bunga ya. Kalau bunga kan ada tahap-tahapannya juga ya. Dia ada 3 tahap ya. Yang tahapan yang pertama itu kan kalau dicabung ya. Cabung itu kan beli bunga. Yang pertama itu kan cabung. Dan yang kedua itu bunga beras, dan yang ketiga itu bunga solid. Nah, itu ada 3 tahap. Nah, kalau misalnya di batik ya, meskipun gue belum ada sampel sih buat batik yang agak bagus ya, yang gue progres ya. Ada gue semua satu doang sih yang ya masih sekitaran 65-70%. Nanti gue sertakan di video tampilannya ya. Itu batik pertama gue yang pertama kali progres ya. Nah, kalau misalnya bahas ke batik ya, jadi itu batik tuh ada tahapannya. Yang tahap pertama itu pembuatan gradasi awal ataupun pembentukan gradasi awal. Nah, pembentukan gradasi awal itu kayak gimana? Kalian perhatikan cara ombyok YS ya, umumnya YS ataupun Riau, varian Riau lah, yang sejenisnya ya, YS Jambi, Riau. Yang pertama itu di ekor itu pasti belum ngebentuk kalau belum diprogres tahap pertama yang apa namanya, belum dapat ya settingan di progresnya. Kalau misalnya udah masuk ke ekor itu, kalau ke ekor tuh contohnya kayak gini nih. Nah, ini nih yang ini nih, di ekornya udah mulai jadi. Nah, itu udah mulai ada degradasinya. Nah, itu baru masuk ke tahap pertama, gradasi ya. Nah, kalau misalnya buat masuk ke tahap 2, ini gua ada contoh. Ini udah 16-17 cm nih. Yang kedua itu kita pemakatan pin ya. Jadi kalau misalnya udah dapat gradasi kayak tadi, udah masuk ke ekor, nah itu kita lanjut ke pemakatan pin. Nah, setelah pemakatan pin kita mempertegas si batiknya atau membentuk, umumnya sih bentuk, karena biasanya kalau awalnya semuanya belum kombinasi ya, dari kepekatan pin hitamnya sama si batiknya, itu umumnya contoh begini nih. Dia itu rata-rata ya, kalau masa pembentukan di atasnya itu mulai hilang. Nah, biasanya ada yang hilang sampai 50% ya, sisanya 50% dari pembentukan batiknya ya. Di bagian, biasanya rata-rata di bagian pin atas dan bawah. Tapi beda di ekor. Kalau di ekor udah mulai ngebentuk kayak gini, ini nggak bakalan hilang. Ini titiknya tetap terus ada dia. Nah, setelah kenapa ekornya nggak hilang bentuk batiknya? Karena dia emangnya nongolnya belakangan ya, di antara pin atas dan pin bawah itu biasanya di awal itu pembentukannya belakangan.
Nah biasanya yang lebih susah itu bakal bertahan. Contoh tuh kayak bunga tuh potnya ya, yang hitam-hitamnya ya, itu nggak bakalan hilang, terus bertahan. Nah yang rumit itu ke tahap ketiga. Kalau tahap ketiga itu pembentukan ulang di bentuk batiknya. Nah itu benar-benar harus nemuin pola pakan yang pas ya. Gua juga nyampe sekarang belum nemuin maksimal banget patokan pakemnya ya. Gua di tahap ketiga ini masih ngeraba-raba dan masih gua kulik terus sampai ketemu yang pas ya. Karena emang yang sulit itu menurut gue ya di tahapan ketiga. Soalnya ketika kepekatan pin udah mulai hitam, nah itu kita menjaga ke pola batiknya tetap ada. Nah di situ gue masih tetap belajar ya, gue masih belajar karena gue belum nemuin pakan yang pakem polanya. Tapi menurut gue kalau udah jadi kayak gini nih, itu rata-rata kalian udah mulai nemuin pola dasar ya, atau pembentukan awal. Itu udah enak, sebenarnya udah nemuin kesini udah enak. Nah tinggal kalian nemuin gimana cara kombinasi kepekatan pinnya sama si batiknya itu tetap stabil. Nah kalau buat pembentukan batik, saran gue kalau progres itu kayak gini nih, airnya bening ya, terus settingan tanknya ada yang gelap-gelapnya, dan kalau pasir bebas sih, bisa hitam lebih bagus menurut gue. Kenapa settingannya harus gelap? Jadi tuh dia tuh ada berhubungannya dari bar, bunga, dan batik. Cuma ada yang melencongnya sedikit, yang beda sedikit ya. Nah itu yang belum banyak orang yang tahu ya. Mungkin di Indonesia sekitaran 5-10% baru orang yang tahu ya. Nah itu makanya masih disembunyiin sama yang udah temu caranya. Kenapa dia sembunyiin? Mungkin dia cara nemuin treatmentnya juga nggak boleh nemu ya. Baca dia tuh boleh nyoba-nyoba. Jadi menurut gue wajar sih kalau mereka masih benar-benar nyembunyiin cara treatmentnya ya. Dan bahkan gue sendiri pun buat tahapan ketiga belum bisa gue kasih bocoran sedikit pun ya, karena gue juga masih meraba-raba, belum ketemu yang pakemnya ya. Nanti ketika kalau misalnya udah ketemu tahapan ketiganya, pakemnya gue akan bocorin sedikit-sedikit ya, mungkin gak vulgar tapi sedikitnya gue bakal bocorin. Kalau buat tahapan pertama biar jadi ngebentuk kayak gini itu gampang banget sih sebenarnya. Intinya kurang lebih sama kayak progres cabung ya. Itu yang pertama, itu pasti kurang lebihnya sama kayak progres cabung ya. Nah yang kedua, utamakan settingannya itu air bening kayak gini. Dan yang ketiga pakan, itu yang paling penting sih, pakan sebenarnya. Pakannya kalian usahakan yang high protein ya, yang pertama. Dan yang kedua, kalian temukan yang mengandung pigmen hitam dan putih. Nah disitu kalian atur tuh pola makannya ya. Nah terus bang, boleh nggak kayak kasih pakan hidup? Boleh, tapi usahakan itu seminggu paling banyak 2 kali ya, agar pola batiknya itu tetap stabil di pakan yang mengandung pigmen hitam dan pigmen putihnya yang kita utamakan ke batik ya, kalau kalian fokusnya ke batik. Tapi kalau misalnya kalian fokusnya ke contoh kayak kecana buat kontes ya, nah buat kontes kan itu speknya nggak terlalu mikirin batik ya, jadi mereka nggak terlalu utamakan batik. Makanya batik itu hanya beberapa ikan yang ada di kontes itu ngebatik tuh hanya beberapa ya, karena mereka itu fokusnya ke pola yang ada penilaian poin-poin di kontes ya. Karena di batik itu nggak ada penilaiannya, jadi mereka nggak terlalu fokus ke batiknya ya. Tapi bang, ada nggak di kontes yang batik? Ada beberapa, bahkan sekarang juga udah mulai banyak yang paham ya untuk membentuk pola-pola batik, khususnya di Cana Maru Yelau ya. Dan kalau kalian batik ada yang bagus ada yang jelek, itu kalau kalian ketahui itu ada bentuk-bentuk batik yang berbeda-beda di setiap Cana Maru Yelau Sentarum yang bahan ya, karena itu nggak bisa kita samaratakan karena dia sejenis
seperti bar ya, kayak bar juga kan bentuknya beda-beda ya. Nah, karena batiknya juga sama, itu tuh ada hubungannya. Bar, batik, dan bunga itu masih ada hubungannya, cuman di batik itu ada yang beberapa cara sedikitnya lah itu agak berbeda. Nah, mungkin segitu aja pembahasan progres Cana Maru batik ya. Nanti gue bakal bahas ke tahapan keduanya, dan sampai ketemu di next video.